kan bahwa sholat syariat dan hakikat atau dengan kata lain sholat zahir dan batinnya terpisah. Padahal ia tidak boleh dipisahkan. Ada yang mengatakan bahwa sholat batin tidak perlu lagi sholat lahir. Misalnya udah sampai waktu zuhur, cukup mengenal waktu, atau udah sampai waktu zuhur, maka dia pun merenung dan langsung dia menganggap bahwa dirinya udah melakukan sholat. Itu banyak di antara kalangan-kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan orang-orang tua, karena dia menganggap udah mencapai tingkat makrifat. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa sholatnya cukup satu kali, sisanya udah gugur dari kewajiban. Nah, apakah memang benar demikian? Ternyata kalau kita perhatikan ternyata banyak yang keliru. Di dalam firman Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Lalu kata Allah lagi, fa'budni, maka sembahlah aku. Dilanjutkan, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Ternyata di sini Allah untuk memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyembah Dia. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi tujuan kita menyembah Allah ya adalah nanti wa aqimis sholata li zikri, untuk mendirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi di sini sholat di situ menurut ulama fikih dari 13 rukun ya dibagi menjadi 3 rukun. Pertama adalah rukun qalbi. Itulah yang batin, rukun qalbi itu. Yang kedua adalah rukun qauli, yaitu perkataan, bacaan di dalam sholat. Yang ketiga adalah rukun fi'li, gerakan di dalam sholat. Nah, perpaduan antara ketiga-tiga rukun itu tidak boleh dipisah. Kalau salah satunya rukun dipisah, ketiga rukun tersebut salah satunya dipisah, maka dianggap sholat tidak sah. Jadi dianggap tidak sah. Misalnya kita nak sholat batin. Nah, yang disebut dengan sholat batin di situ, artinya anggota lahir tidak bergerak, tidak baca secara lahir, kemudian tidak bergerak secara lahir. Maka cukup merenung dan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, maka hal yang demikian ia sebenarnya bukan sholat kalau tidak ada qauli dan fi'li. Kalau misalnya orang mengatakan bahwa ia adalah sholat, ia bukan sholat, tapi ia adalah zikir. Kaidahnya, setiap orang yang sholat, ia pasti berzikir. Setiap orang yang sholat, ia pasti berzikir atau menyebut, mengingat Allah. Tetapi setiap yang berzikir belum tentu dinamakan sholat. Karena sholat itu mempunyai rukun, mempunyai syarat. Kita akan sholat harus berwudu, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis. Jadi apabila kita sholat tanpa yang macam ini, maka sholat dianggap tidak sah.
Cuma dia sah dianggap sebagai orang yang berzikir. Misalnya nunduk, dia menganggap sholat, ia bukan sholat tapi ia adalah zikir. Nah, di dalam tarekat berkepanjangan mengingat Allah ya memang harus diajarkan, dan ia memang menjadi perhatian, menjadi amalan orang yang mengamalkan tarekat, tapi ia bukan sholat. Yang biasa berkepanjangan untuk mengingat Allah, tapi ia bukan sholat namanya. Lalu ada madahkan bahwa ia adalah sholat batin. Jadi sholat batin tidak akan diterima kalau tidak ada qauli dan fi'li. Jadi seperti itu. Buktinya kan gaya bahwa sholat itu akan memerlukan bacaan Subhana rabbil a'la wa bihamdi, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian Rabbighfirli warhamni, at-tahiyatul mubarakatus. Lalu tiba-tiba kita sholat lain yang kita baca daripada ia. Lain yang kita baca daripada ia, walaupun ia adalah salah satu bagian daripada zikir selain dari bacaan sholat, tapi ia bukan dianggap sholat. Jadi antara zahir dan batin dia tidak akan terpisah untuk selama-lamaan. Jadi oleh sebabnya nanti maka kita tidak perlu akan terkecoh apabila ada orang yang melakukannya kemudian mengajak kita boleh sebagai pendengar, tapi jangan terkecoh sampai ikut melakukan. Sampai ikut melakukan. Karena pedoman kita, contoh kita ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bangkat-bangkat kaki dia melakukan ibadah sholat. Jadi bukan sekali lakukan sholat, tapi berulang kali. Setiap ada hari harus ada sholat. Bahkan menurut ilmu fikih, bagi orang yang sanggup untuk membacakan sesuatu, lalu dia membaca di dalam hati, maka dianggap tidak sah sholatnya. Misal, kalau membaca dalam hati dengan sir agak berbeda. Kalau sir itu lidah masih bergerak, siron berarti agak sedikit rahasia, palan. Aye, kalau misalnya mulut masih ngerimut, maka ye termasuk sir namanya. Tapi kalau lidah tidak bergerak, berarti tidak membacakan, tapi hati yang membaca, maka ye artinya membaca di dalam hati. Membaca dalam hati. Maka membaca di dalam hati tanpa membaca dengan lisan, maka sholat dianggap tidak sah, karena sudah menghilangkan satu rukun. Rukun dalam sholat yaitu rukun qauli. Oleh sebab ya, walaupun nyaman kita membaca di dalam hati, tapi jangan ditinggalkan lisan. Apalagi dalam kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membaca zikir la ilaha illallah boleh dengan sir, boleh di dalam hati, dan boleh dan bagus dibaca dengan lisan. Jadi nilai pahala yang terbesar sebenarnya bukan membaca di dalam hati, bukan juga membaca dengan lisan, tapi pahala yang berlipat ganda ya perpaduan dari antara lisan dengan hati. Nah, perpaduan, karena ya udah dapat dua, lisan, hati. Tapi zikir yang paling besar pahalanya, yang paling banyak nilainya, yang dianggap sangat berkualitas apabila seluruh anggota tubuh lahir dan batin membaca.
Iya, apabila kita udah sampai kepada 7 latifah. Karena kalau 7 latifah atau 7 lataif, ia membaca bukan hanya 7 latifah, tapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, darah, urat, daging, kemudian kulit, semuanya membaca. Pantas kata orang, ahli zikir ya, apabila dia sekali menyebut zikir kepada Allah, maka seakan-akan jutaan. Dia membaca satu kali. Berbeda dengan orang awam. Kalau dia membaca orang awam, mulut ya mulut aja. Berbeda orang yang tingkat menengah. Kalau dia membaca dalam hati, hati aja. Tapi yang lain tidak ikut. Jadi ia sebenarnya yang akan kita tuntut, yang akan kita pelajari dan sekaligus sebagai amalan. Kan pernah barangkali kita ceritakan bahwa orang yang zikirnya udah mendarah daging, bahkan sampai ke rambutnya pun ikut berzikir. Lalu yang satu mempunyai pendengaran batin, kemudian berpapasan, dia berlewatan. Kemudian yang mempunyai pendengaran batin tuh mendengar siapa yang berzikir tuh, dari batinnya kan mendengar. Kemudian diperhatikannya, dikonsentrasikan, ternyata rambut orang yang lewat ikut berzikir. Rambut ikut berzikir. Karena rambut tidak mati, kuku tidak mati, hidup. Daging tidak mati, semeng dialiri oleh ruh. Jadi ruh sumenya membaca, maka darah daging sume-sumenya ikut membaca. Dulu saya agak mulakan orang, sekali baca kalau orang ahli zikir katanya sama dengan ribuan dan bahkan jutaan. Tak percaya kita. Kita bisa gaya, bisa gede macam kayak gitu. Gasaan ya lain gasaan. Karena semuanya ikut baca. Coba kalau urat-urat berapa ribu kan urat-urat? Jutaan. Belum lagi daging, belum lagi rambut. Jadi apabila nanti kita udah mencapai tingkat 7 lataif, maka seluruh kita biasakan bahwa dia yang menyebut ya. Dia yang menyebut. Jadi bukan itu. Itu adalah kontrolan. Nah, dengan lisan itu akan didengar oleh telinga, kemudian diikuti oleh keseluruhan. Jadi sangat keliru kita apabila tidak suka dengan lisan. Sangat keliru. Tidak suka aku palam-palam jak. Sangat keliru. Berarti dia belum paham. Dari ialah nanti. Jadi berulang. Hati mengikut, kemudian lisan, kemudian didengar oleh telinga. Telinga kemudian seluruh mengantar kepada seluruh tubuh. Jadi pada saat la ilaha illallah itu semuanya mengikut la ilaha illallah, semuanya mengikut. Jadi bukan lisan aja, bukan hati 7 latifah aja, tapi keseluruhan, yaitu kulu jasad. Seluruh jasad dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian apabila ia dah terbiasa, maka ia nanti walaupun tidak lisan membaca, maka kontaknya nanti setiap nafas, maka kontaknya setiap detakan jantung, maka ialah yang disebut dengan zikir yang berkepanjangan. Nah, zikir yang berkepanjangan itulah menurut orang yang sebagian dia dikatakan sholat, padahal dia bukan sholat. Katanya dia untuk apa sholat 5 waktu, bebatas katanya. Nah itu hati-hati, karena dia dah menganggap bahwa zikirnya dah masak. Itulah dia tadi. Untuk apa sholat 5 waktu, bebatas. Paling-paling 10 menit kita sholat. Lakaya ndak nage sholat, datang asar. Lakaya ndak nage sholat, datang maghrib.
Dan perlu lebih baik berkepanjangan mengingat Allah, maka ia lebih mulia katanya. Maka dia menganggap bahwa ia sholat, ia bukan sholat, tapi ia adalah zikir. Karena sholat itu mempunyai rukun, mempunyai syarat. Sedangkan zikir tidak mempunyai rukun, tidak mempunyai syarat. Dalam keadaan bernajis pun boleh, dalam keadaan berhadas pun boleh, dalam keadaan di WC pun boleh, tapi bukan lisan, hati. Nah, jadi itu kadang-kadang yang kita mesti berhati-hati, menganggap bahwa apabila kita dah ingat selalu dengan Allah lalu lapas melaksanakan ibadah sholat yang dianggap ibadah lahir, maka ia keliru dan ia termasuk dosa gitu. Zikir pahala, meninggalkan sholat adalah dosa. Ayo nanti ditimbang di akhirat mana banyak, tapi yang jelas sudah ada dosa lah. Nah, jadi antara syariat dan hakikat tidak akan terpisah. Nah, ya. Antara syariat dan hakikat tidak akan terpisah. Walaupun orang ia dah sampai kepada Allah, dia tetap masih diwajibkan yang sifatnya lahiriah. Lahiriah sebenarnya adalah membentuk batiniah, membentuk batin. Batiniah pun nanti sebagai memimpin lahiriah. Nah, jadi ialah sekilas tentang solat yang tidak terpisahkan antara zohir dengan batin. Mudah-mudahan kita tetap melakukan ibadah solat walaupun kita menganggap diri kita udah sampai kepada Allah. Kalau orang menganggap dirinya dah sampai kepada Allah, insya Allah ia tidak akan sampai, karena ia adalah dugaan. Nah. Siapa yang menganggap dirinya wali, berarti dia sebenarnya bukan wali. Ya wali murid bolehlah. Wali kelas. Tapi orang yang menganggap apabila orang yang menganggap dia tidak sanggup dia tidak sampai, kemudian dia bukan wali, maka boleh jadi dia akan sampai dan jadi wali. Dan wali tidak dilihat dari kehebatannya, tidak dilihat, tapi wali dilihat oleh Allah dari jernihnya hati dan pikirannya, bukan dari kasapnya. Kita kadang-kadang kasap itu salah dalam pengertian. Kasap lalu bisa melihat hantu, kasap juga, namanya disebut kasap ghaibiyah, tapi sebagian kecil. Tapi kasab yang sebenarnya adalah kita kasab bizatiyah. Kemudian kasab bil asma, kasab bil af'al, kemudian kasab bis sifat. Ini baru melihat antu, sinsang pun bisa. Tahu sinsang ini? Nah, sinsang pun bisa, dukun pun bisa. Dan perlu berzikir. Itu kan kadang-kadang keliru gitu. Yang ditanyakan sebagai guru mausid bisa kerah kasab. Kasab apa? Lalu nak pakai padahkan. Mestinya ditutupi. Itu lalu pakai anak kan. Nah itu jangan sampai terpancing. Kalau asal guru lewat dah ngelatap semeng, dah masuk semenye. Kan gaya. Iya bukan. Iya dia campur campur tangan daripada orang-orang kerek ya.
Makanya mempelajari sesuatu ilmu hakikat, ia perlu ilmu lahir, ia perlu konsep dari Nabi, sehingga kita tidak terjerumus di dalamnya. Nah, jadi keilmuannya harus diakui. Kemudian dalam zikir kan ada 7 tingkatan. Apa-apa yang kita lihat ya. Ibarat kita pergi ke sesuatu, pasti ada yang kita lihat. Nah, jangan sampai tertipu dalam kelihatannya. Nanti di sini ada campur orang kerek, yang biasa kita sebut dengan setan. Kita menganggap bahwa ia dah sampai, padahal ia belum sampai. Ada yang orang pergi ke Makkah, dalam sekejap mata pergi ke Kelambu hari Jumat, dia sholat Jumat. Ternyata kenyataan dia bukan sholat Jumat di sini. Ternyata ada rencana dari setan di akhir dari anaknya ya. Tapi tidak semuanya Pak, tidak semuanya. Tapi itu adalah salah satu dia menganggap dia pergi sholat Jumat lah beramai ya, sholat Jumat di sini. Dan orang pun dia kenal dengan orang-orang di sini. Ternyata setan membuat jamaah seperti dia, membuat Ka'bah, buat api juga kesana. Ternyata dia kesana ada di batang kayu basah. Baru sadar setelah orang sadari dia. Berapa tahun dia mengalami ini? Sekarang kesana di batang dia, barangkali Tuhan nak melihatkannya gitu, bahwa dia itu bukan gitu. Tipu daya, kemudian ternyata dilihat orang di atas sana. Jadi baru tahu dia bahwa dia bukan. Gitu. Memang ada orang yang kenal dengan dia kenal. Ya. Setan kan bisa membolak-balik ya. Nah, oleh sebab dia kata para ahli sufi, kalau kau melihat keanehan yang semacam dia, kau lihat amaliyahnya. Kau lihat batiniahnya. Nah, kalau amaliyahnya rusak, batiniahnya rusak, keilmuannya rusak, insya Allah yang jadi peranan besar ye adalah setan. Tapi kalau amaliyahnya bagus, ilmunya sesuai standar, kemudian batiniahnya mantap, maka setan tidak akan bisa berkutik, karena ia dijaga oleh para malaikat. Dan dia diberi ilham oleh Allah, sehingga dia bisa membedakan antara yang salah, yang benar, dia bisa membedakan. Nah, jadi disitulah salah satunya yang tadi menganggap bahwa sholat batin tadi tidak menggunakan sholat lahir. Salah satu tipuan dari setan. Tadi keilmuan tadi menganggap sampai, dia kan dia anggapan sama dengan kita nganggap tanang nak ia nganake, padahal nak ia belum tentu nganal kita, tapi kita menganggap dia kenal. Kita memang kenal dengan dia, tapi orang yang kita kenal belum tentu dia kenal kita. Nah, ya. Sama juga kan kita yakin bahwa kita bisa kenal Allah, betul, tapi Allah apa ke mau nerima kenalan kita ya. Nah, baru mau Allah nerima kenalan kita kan apabila ada syarat dipenuhi dari yang kita kenal. Menak baik kita kenal dengan Pak Atbah Bupati, APK Pak Atbah kenal dengan kita ya. Nah, untuk syarat dekat dengan Pak Atbah, untuk dikenal dengan Pak Atbah kan harus berjasa dulu kita dengan dia. Harus mengikuti syarat-syarat dia. Nah, iyalah, itu tidak mengikuti syarat. Sholat tidak mau. Nah, tiba-tiba yang anggan sekadar ingat atau apa dan sebagainya, dia tidak cukup syarat. Nah, jadi barangkali ya, jadi jangan cukup terkecoh kepada hal-hal yang apa kata ulama, jangan terkecoh kepada orang yang bisa terbang, burung pun bisa. Jangan terkecoh dengan orang berjalan di atas air, ikan lebih lama lagi berjalannya. Nah, kan dia. Jangan terkecoh kosong duit, tiba-tiba banyak duitnya. Tapi yang lebih perhatian kita,
duitnya penuh, tiba-tiba habis. Nah, jadi yang bagus ya. Mun Pak Mariadi dah tahun lalu deh ya. Penuh tapi tiba-tiba habis gitu. Nah, ya yang perlu kita Nah, barangkali ya yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya